Yo, halo semuanya. Kembali lagi sama Mimin di channel Manhwa Sensei, dan kali ini kita akan melanjutkan manhwa yang baru saja kita rekap kemarin. Dan manhwa ini berjudul Pembunuh Bayaran yang Terpaksa Menguasai Dunia Murim. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita berlanjut di mana Menggi yang tengah tertunduk di hadapan Kim Gyeon yang sedang mengumpat dalam benaknya bahwa dia tetap tidak akan tunduk kepada kultus Mongu walau telah menghajarnya. Lain di hati, lain juga di tindakan. Ketika Kim Gyeon menyuruhnya untuk duduk sekedar ingin bicara, Menggi tak berani melakukannya. Menggi baru berani untuk duduk ketika sebuah nada ancaman terucap dari mulut Kim Gyeon ini. Kali ini Kim Gyeon mendapatkan perlakuan berbeda dengan apa yang ia terima saat baru saja hadir di klan Hao. Senyum sapa hangat terpancar dari Menggi menanyakan alasan khusus yang membawanya ke tempat klan Hao. Tanpa banyak bicit lagi, Kim Gyeon mengutarakan maksud dan tujuannya datang, bahwa dirinya membutuhkan semua informasi yang klan Hao miliki terkait dengan aliansi Murim saat ini. Mendengar hal tersebut, Menggi meresponnya bahwa dirinya datang pada tempat yang tepat karena di klannya adalah ahlinya informasi. Masih dengan sikap hangat, Menggi menanyakan kembali apa ada hal lain yang dibutuhkan selain informasi aliansi Murim. Kim yang mendengar penawaran tersebut tanpa sungkan dan terbebani meminta untuk dicarikan petarung-petarung hebat dan juga handal. Mendengar permintaan Kim Gyeon, Menggi sedikit terkejut dan bertanya-tanya dalam benaknya apa yang sebenarnya ia rencanakan. Tanpa ia sadari hal itu terucap begitu saja dalam mulutnya. Mengapa Kim Gyeon membutuhkannya? Seketika hawa keberadaan ruangan menjadi gelap dan mencekam. Ya, hawa keberadaan yang mengerikan itu datang dari Kim Gyeon yang mengatakan bahwa dirinya tak perlu untuk menjelaskan apapun sama sekali. Tanpa banyak berpikir lagi, Menggi meresponnya dengan cepat untuk menyelamatkan dirinya dari kematian dan menjelaskan bahwa informasi-informasi tersebut merupakan informasi tingkat tinggi dengan biaya yang cukup mahal. Mendengar utusan klan Hao ini berbicara soal harga, Kim Gyeon hanya akan membayarnya dengan 30 keping perak. Bukan apa harga tersebut terasa pantas karena pemimpin kultus sendiri, yaitu dirinya, yang datang untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Atas tawaran harga yang Kim ini berikan, Menggi sedikit terkejut dan mengutarakan bahwa hal ini merupakan sebuah kerugian. Tapi melihat situasinya, Menggi tak bisa mengelak. Setelahnya, Kim Gyeon mencoba menyindir dengan mengatakan sesuatu kepada Dongwang bahwa sebanyak apapun harta yang dimiliki, semua itu tidak akan berguna jika mati. Dongwang meresponnya dengan tersenyum bahwa itu semua benar. Sindiran tersebut berhasil membuat keringat mengucur deras di wajah Menggi karena dirinya cukup pintar dan tahu bahwa itu ditunjukkan untuk dirinya. Tanpa pikir panjang lagi, ia pun menurunkan harga dari kedua informasi tersebut hanya dengan 10 perak. Namun walaupun sudah menurunkan harganya menjadi 10 perak, Dongwang masih mencoba mengintimidasi dengan mengatakan bahwa semua uang yang dimiliki tidak akan berarti jika memiliki badan yang cacat. Kali ini Menggi tak bisa tahan dan mengutarakan apa yang tertahan di benaknya dalam sesi negosiasi, bahwa tetap dirinya tak bisa memberikan semua informasi secara cuma-cuma. Dengan maksud tersirat, Kim Gyeon mengutarakan bahwa dirinya tak bilang bahwa ini semua gratis. Sesaat ucapan tersebut berhasil membuat Menggi cukup tenang dengan menghela nafasnya bahwa dirinya percaya kepada pemimpin kultus Mongu. Dan benar saja bahwa ucapan tersebut memiliki makna tersirat bahwa Kim Gyeon tetap ingin mendapatkan semua informasi ini secara gratis. Di sini Kim seperti melihat seorang anak kecil yang tidak sabar untuk mendapatkan sebuah hadiah Natal, dan terlihat Dongwang yang tengah melepaskan otot-otot tangannya disertai hawa keberadaan mengerikan berdiri di belakang Kim Gyeon ini. Kim Gyeon melanjutkan bahwa hadiah Natal itu seperti pengampunan akan nyawamu. Tanpa disadari, Menggi menangisi akan takdir kehidupan yang sedang ia hadapi. Juga dalam benaknya pasrah bahwa dirinya tak mengerti apa yang Kim Gyeon ini katakan perihal sosok Santa tersebut. Scenes berlanjut di mana Menggi memang harus memberikan informasinya secara cuma-cuma, dan sebuah informasi pun diberikan bahwa dirinya akan menyusun dan mengirimkan informasi aliansi Murim ini secepatnya ke kultus Mongu. Untuk permintaan terkait orang terkuat akan butuh waktu untuk mencarinya, yaitu sekitar 1 bulan.
Tak bisa menunggu lama karena dirinya juga dikejar dengan waktu untuk segera menguasai dunia murim. Kim Gyeon ini menginginkan permintaan keduanya dapat selesai dalam waktu 1 minggu sambil mengeluarkan sabit kecilnya. Walau hal itu mustahil, mau tidak mau Menggi tetap mengiyakan permintaan dari pemimpin Mongu ini. Tak sampai situ, Kim Gyeon juga menginginkan informasi terkait dengan Sekte Kunlun. Menggi menjelaskan bahwa sekte tersebut merupakan sekte tertutup dari dunia luar, disebabkan keberadaannya yang berada di sebuah puncak gunung bersalju yang jarang dijamah oleh masyarakat. Namun begitu sekte ini bisa bergabung dengan 9 faksi lainnya karena setiap anggota elit mereka memiliki kemampuan di atas rata-rata. Menggi menjelaskan lagi bahwa setelah perang besar pecah, kini para anggota dari sekte tersebut sudah turun gunung. Mendengar penjelasan singkat tersebut, Kim Gyeon tampak berpikir sesuatu, bahwa semuanya tampak masuk akal ketika dirinya dan dua tetua kultus bertemu dengan beberapa anggota sekte Kunlun di kedai. Hal ini membuatnya semakin penasaran dan bertanya terkait dengan pengawasan dari para pemimpin Kunlun terhadap para anggotanya, dan hal tersebut diiyakan oleh Menggi. Merasa sudah cukup perbincangannya, Kim Gyeon lantas berdiri hendak pergi. Namun sebelum pergi, Kim Gyeon mengingatkan kembali untuk secepatnya kirim informasi aliansi Murim dan menegaskan perihal hubungannya dengan klan Hao terutama Menggi. Terlihat mimik muka Menggi yang kebingungan untuk menjawab dan terlontar bahwa kita bisa disebut sekutu. Mendengar kata sekutu yang tampaknya kurang pas dan begitu dingin, Kim Gyeon beranjak mendekati Menggi mencoba mengintimidasi lagi sambil berkata sesuatu bahwa ada pepatah yang mengatakan setelah bertarung musuh pun bisa menjadi teman. Dan kembali kali ini dengan memegang pundaknya, Kim Gyeon menegaskan hubungannya dengan Menggi. Menggi yang tak bisa berkutik terlihat hanya bisa keheranan dan terucap dari mulutnya, "Teman." Lantas Kim Gyeon pun pergi meninggalkan ruangan dan mengucapkan salam perpisahan terakhir bahwa makna dari seorang teman adalah dia yang bersedia mengorbankan nyawanya untuknya. Atas salam perpisahan yang ia terima, Menggi hanya bisa memendam amarah dan mengumpat dalam benak kecilnya bahwa semua itu adalah omong kosong. Scenes berlanjut di mana kita diperlihatkan sebuah tandu dengan dua kuda penariknya yang ternyata adalah tandu milik kultus Mongu dengan Kim Gyeon dan Dongwang di dalamnya. Perbincangan singkat terjadi di mana Kim Gyeon menanyakan perihal kondisi tetua ketiga yang belum ada kabar. Dongwang pun mengonfirmasinya bahwa hal itu benar. Di sela-sela perbincangan, tiba-tiba tandu yang mereka naiki menjadi tidak stabil, dan itu merupakan ulah dari murid tetua ketiga, yaitu Yeon Nanok dengan kecepatan luar biasa mengagetkan pergerakan kuda penariknya. Dengan sigap, Yeon Nanok memberi salam dan melaporkan bahwa situasinya sedang darurat, di mana jalanan di depan telah dihadang. Yeon Nanok juga memberi saran agar pemimpin kultus sebaiknya langsung pulang. Tak lama kita diperlihatkan bangunan megah yang ternyata adalah markas dari kultus Mongu. Setelahnya secarik kertas yang digenggam dengan nada ancaman dikirimkan ke kultus Mongu dari Sekte Darah Hitam. Diisi surat tersebut berisi bahwa Sekte Darah Hitam akan berkunjung. Maka dari itu siapkan leher dan menunggu. Melihat situasinya, Daedok mengacungkan tangannya meminta izin untuk menjelaskan Sekte Darah Hitam. Izin diberikan oleh Kim Gyeon namun meminta Daedok untuk menjelaskannya secara singkat. Langsung saja Daedok menjelaskannya bahwa Sekte Darah Hitam merupakan organisasi terkenal tanpa banyak bukti yang mendukung. Menurut desas-desus yang tersebar selama ini di masyarakat, sekte ini menjalankan misi pembunuhan dengan siapa saja yang berani membayarnya. Bisa dibilang sumber pemasukan utama sekte ini adalah kontrak pembunuhan. Di dalam menjalankan misinya, sekte ini tidak akan pandang bulu. Mereka akan menghabisi tanpa mengenal jenis kelamin maupun usia. Mendengar penjelasan Daedok, Kim Gyeon masih mencerna informasi ini. Daedok kemudian melanjutkan bahwa tampaknya mereka mengincar nyawa pemimpin kultus. Mencoba menenangkan situasinya, Daedok mengatakan bahwa pemimpin kultus untuk tidak khawatir akan ancaman kecil ini karena dirinya memiliki sebuah rencana. Malam hari pun tiba di mana terlihat dua penjaga gerbang telah bersiaga dengan senjata tombak yang digenggamnya. Situasi semakin mencekam kala kabut ikut menyelimuti malam tersebut, ditambah pria misterius datang dengan bayang hitam juga mata merah menyala. Salah satu dari kedua penjaga bereaksi atas tamu tak diundangnya ini dengan mengancamnya untuk tidak beranjak dari tempat ia berdiri. Jika tidak, mereka tidak akan segan-segan untuk mencabik-cabiknya.
Namun sosok misterius tersebut tidak menghiraukan ancaman dari penjaga tersebut dan masih saja bergerak melangkah ke arah pintu gerbang markas kultus Mongu ini. Penjaga mengingat pesan yang ia dapat dari Daedok bahwa jangan ragu untuk menyerang jika ada seseorang yang mencurigakan. Atas perintah tersebut, penjaga ini tidak segan melakukan serangan dengan mengayunkan tombaknya ke arah sosok misterius ini. Namun dengan kecepatan kilat, si sosok misterius ini sudah ada di belakang membuat kedua penjaga tumbang dengan cepat. Tak berhenti hadangan dari anggota kultus Mongu, kali ini beberapa anak panah dilesatkan ke arah sosok misterius ini. Namun kembali dengan kecepatan kilat, sosok misterius ini berhasil menghilang, membuat anak-anak panah tersebut hanya menancap di lantai. Setelah itu, sosok misterius dari arah atas melemparkan bom asap ke arah anggota kultus Mongu ini, membuat jarak pandang dan pernapasan penjaga ini terganggu. Keributan yang terjadi dari luar markas ini sampai terdengar ke dalam gedung yang membuat Dongwang dan Yeon Hwaran menyadari hal aneh dan segera bergegas menuju arah keributan. Scenes berpindah di mana si sosok misterius telah berhasil masuk ke dalam markas kultus Mongu. Dengan pencahayaan yang minim, di hadapannya telah duduk seseorang dalam ruangan tersebut dan mengatakan bahwa dia kecewa yang datang hanya satu orang. Juga menanyakan maksud kedatangannya hingga jauh-jauh menyelinap ke markas kultus Mongu. Sosok yang berkata barusan adalah tetua keempat kultus Mongu yang sedang menyamar menjadi pemimpin kultus. Mendengar ocehan orang yang dihadapinya, sosok misterius ini merogoh jubah seperti hendak mengambil sesuatu. Namun dari arah belakang telah hadir Kim Gyeon yang sudah bersiap dengan menodongkan pistolnya tepat di belakang kepala. Sedikit kata-kata terakhir dari Kim Gyeon bahwa pantang dari seorang pembunuh terperangkap dari arah belakang. Dan tanpa berlama-lama lagi, Kim Gyeon menarik pelatuk pistolnya membuat sosok misterius ini mati. Lantas kita diperlihatkan beberapa tetua yang telah hadir yang mengkhawatirkan kondisi dari pemimpin kultus. Namun tidak dengan Daedok, dirinya begitu senang dengan tertawa begitu lepas karena ini adalah rencananya yang berhasil dan menyanjung pemimpin kultus. Lantas dengan bangga Daedok mengatakan bahwa jika kita tidak bersiap seperti ini, mungkin kita semua akan mati dibuatnya. Yeon Hwarannya mendengar kesombongan Daedok hanya melirik dengan sinis sambil memeriksa mayat dari sosok misterius ini dan menemukan sesuatu yang terjatuh. Segera Daedok melarang untuk mengambilnya, barangkali itu sudah tertanam racun. Setelah memastikannya, Yeon Hwaran menjelaskan bahwa ia mendapati sebuah surat. Mendengar bahwa ada sebuah surat, Kim Gyeon dan tetua lainnya tertarik dan melirik ke arah Yeon Hwaran. Yeon Hwaran kemudian membacakan isi surat yang ia dapat, di mana surat tersebut ditulis langsung oleh pemimpin sekte darah hitam, yaitu Chun Baek. Inti dari surat tersebut adalah dirinya ingin sekali menyapa langsung pemimpin kultus Mongu yang baru. Namun waktu tidak memungkinkan dan ingin membangun sebuah hubungan baik. Tak hanya itu, Chun Baek juga mengirimkan sebuah harta penting dari sekte darah hitamnya, yaitu sebuah kalung yang dibawa oleh orang kepercayaannya. Tertulis penutup pesan untuk membersihkan leher dan jaga dengan baik. Setelah selesai membacakannya dan mengambil sebuah kalung yang dimaksud, semua tetua juga pemimpin kultus terkejut dengan memasangkan mimik muka konyolnya. Suasana cepat berubah kala Kim Gyeon menodongkan pistol ke arah Daedok. Keringat dingin mulai bercucuran di wajah Daedok sambil berkata dalam hati kecil bahwa hidupnya kini akan tamat. Tak kehabisan akal, Daedok mencoba mencari alasan untuk dapat menghindari kematiannya ini dengan berdalih kepada Kim Gyeon bahwa dengan ini kedua belah pihak, yaitu antara kultus Mongu dan sekte darah hitam, menjadi setimpal karena para anggota darah hitam juga menghabisi para anggota kultus Mongu dalam perjalanannya menuju markas. Dalam situasi antara hidup dan mati ini, tiba-tiba beberapa penjaga yang ada di depan tadi datang dengan menanyakan keadaan pemimpin dan para tetua yang lain. Daedok tambah tidak bisa berkutik melihat para penjaga ini yang ternyata tidak mati melainkan hanya pingsan. Atas situasi yang memperburuk keadaannya, Kim Gyeon di sini hanya tinggal menarik pelatuk pistolnya untuk membunuh bawahannya yang tidak berguna. Setelah kejadian membagongkan tadi, Kim Gyeon segera merapatkan atas hal yang terjadi barusan dengan para tetua yang lain. Du Jae-ho membuka pertemuan dengan mengatakan bahwa hal ini jika tersebar, maka aliansi Murim akan lebih menguasai gerak-gerik kultus Mongu. Namun di sisi lain ini akan menambah tingkat keberhasilan untuk dapat menguasai dunia Murim.
Yeon Hwaran menambahkan bahwa tak hanya rencana kultus menguasai Murim akan berhasil, tapi juga dapat menebus kesalahan masa lalu dan juga menyarankan agar kultus Mongu meminta maaf atas insiden salah paham ini sebelum terlambat. Dongwang yang duduk berseberangan dengan Yeon Hwaran merasa tidak sependapat. Dirinya memiliki pandangan bahwa kultus Mongu adalah kultus yang hebat dan pantang bagi kultus untuk meminta maaf kepada sekte yang kurang terkenal. Kali ini adu pedang terjadi antara Dongwang dengan Yeon Hwaran. Yeon Hwaran hanya membalasnya dengan sebuah pertanyaan, apa dia akan tetap bersikap seperti ini jika itu adalah anggotanya yang mati. Di sela-sela perdebatan ini tiba-tiba seseorang mengangkat tangannya mencoba untuk memberikan sebuah pendapat atas insiden ini, yaitu Daedok. Kim Geon mengizinkannya namun sambil menodongkan pistol ke arah Daedok dan keluar nada ancaman bahwa dirinya mau mencari mati. Seketika setelah itu terlintas sebuah ide di kepala Kim Geon untuk menyelesaikan masalah ini dengan menunjuk ke arah Daedok dan mengatakan bahwa dirinya yang akan bertanggung jawab. Daedok yang ditunjuk pun masih tidak percaya dan berucap bahwa dirinya tidak akan mampu. Menanggapi respon dari Daedok, Kim Geon seketika dipenuhi dengan hawa membunuh yang begitu mengerikan dan menjelaskan dirinya tidak peduli atas alasan dan tindakan apapun. Scenes berlanjut di kediaman markas dari Sekte Darah Hitam di mana Daedok dan dua anggota lainnya telah sampai. Perlahan Daedok dan dua anggota ini mendekati pintu gerbang utama markas dengan sebuah kode antar penjaga utusan kultus Mongu ini dipersilahkan masuk. Sesaat setelah masuk, Daedok sedikit keheranan dengan tampilan dari para anggota sekte yang dimana mereka semua memakai jubah serba hitam dan topeng. Hingga tanpa ia sadari Daedok telah sampai di depan ruangan pemimpin Sekte Darah Hitam. Daedok mulai ketakutan dan memikirkan apa yang akan terjadi kepada dirinya hingga terlihat keringat mulai bercucuran di kepala botaknya. Di dalam ruangan, Daedok dan dua anggota yang lain mendapat perlakuan yang amat spesial oleh pemimpin Sekte Darah Hitam. Sosok di balik topeng dengan tanduk merupakan Chun Baek, pemimpin sekte. Ia tidak menyangka akan mendapat respon secepat ini setelah ia mengirim suratnya. Dan di hadapannya telah tersaji berbagai menu makanan untuk dapat menjamu ketiga utusan kultus Mongu. Walau sudah banyak hidangan tersaji, Chun Baek tidak yakin ini akan dapat memuaskan mereka. Lantas setelahnya mereka menikmati hidangan tersebut dan tak hanya makanan yang tersaji, sebuah arak pun tersedia di meja. Terlihat Daedok yang tertawa terbahak-bahak sampai hampir saja mengatakan hal tidak pantas terhadap Kim Geon sebagai pemimpin kultus Mongu. Hal itu berkat anggota yang mengawal Daedok menuju markas Sekte Darah Hitam yang menyuruhnya untuk berhenti minum karena sudah terlalu banyak. Suasana kembali membuat Daedok panik kala Chun Baek menanyakan terkait bawahannya yang ia kirimkan tempo lalu apa dia tidak datang bersamanya. Dengan berat dan semangat keberanian yang tersisa, Daedok menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada utusannya tersebut, bahwa ada kecelakaan kecil dalam kultus Mongu yang membuat bawahannya mati. Setelah mengatakannya, Daedok ketakutan dan bertanya dalam hati kecil apa dia harus berbohong dan kabur saja. Namun kembali respon mengejutkan dari ketua Sekte Darah Hitam ini, dirinya malah tertawa dan bilang bahwa untuk tidak mengkhawatirkan hal kecil itu. Karena hal-hal seperti ini sudah biasa di dalam dunia Murim. Daedok masih tak percaya dengan respon yang ia dapat, terlihat dari mimik muka yang ia pasang. Chun Baek lalu berdiri dalam duduknya dan menanyakan hal yang lebih penting dari itu, yaitu terkait apakah pemimpin kultus yang baru menyukai kalung yang ia berikan. Lalu Daedok meresponnya dengan sigap, langsung berdiri dan mengatakan bahwa pemimpin kultus sangat menyukai kalung pemberiannya. Mendengar jawaban dari Daedok, Chun Baek berjalan menuju jendela sambil mencoba membuka topengnya. Di sini terlihat mimik muka tersenyum menyimpan sebuah makna yang lain sambil mengatakan bahwa dirinya lega dan merasa kematian bawahannya menjadi tidak sia-sia. Dengan mimik muka tanpa dosa, Daedok masih bingung dengan perkataan dari pemimpin Sekte Darah Hitam. Chun Baek menjelaskan bahwa kalung yang diberikannya mengandung sebuah racun yang tidak berbau dan berwarna. Atas kematian bawahannya yang berharga, hal ini akan menjadi setimpal di mana pemimpin kultus Mongu juga akan mati. Chun Baek juga menjelaskan bahwa efek dari racun tersebut akan membuat seseorang menjadi lumpuh dalam setengah hari dan baru setelah itu ia akan mati.
Di sini Daedok berani untuk meneriaki ketua sekte darah hitam dengan mengatakan hal itu merupakan tindakan yang licik dan memalukan. Namun Chun Baek berdalih bahwa hal tersebut tidaklah aneh karena dirinya adalah seorang asasin. Sambil melirik Daedok, Chun Baek menegaskan bahwa jika dirinya tidak senang akan tindakannya, bagaimana jika ia saja yang mati. Mendengar ancaman kematian ini membuat nyali Daedok menjadi ciut dan memalingkan wajahnya juga mencoba untuk melangkah pergi meninggalkan ruangan. Namun Chun Baek menghentikan langkah ketiga utusan kultus Mongu ini dengan mengatakan bahwa dirinya tidak bilang mereka dapat pergi bebas begitu saja. Daedok menoleh dengan mimik konyolnya merespon dengan mengatakan apa ada hal lain yang ingin dia katakan. Setelahnya dengan aura membunuh yang kuat, Chun Baek mengeluarkan pedang sambil mengatakan bahwa dirinya tidak bilang bahwa dia akan membiarkannya hidup. Lantas untuk menghadapi situasi ini, Daedok mencoba segala cara untuk bisa hidup dengan mengatakan omong kosong terkait dengan pemimpin kultus Mongu saat ini. Daedok berdalih bahwa pemimpin keparat itu pantas mati dan dirinya ada di pihak sekte darah hitam. Hingga menyuruh kedua penjaga pengawalnya untuk bertindak, namun kedua penjaga ini bak patung yang tidak bergerak sama sekali, hanya bisa melihat situasi yang dialami oleh Daedok. Setelah itu Daedok mengingat kembali soal pemimpin kultus yaitu Kim Geon yang menyuruhnya untuk pergi ke markas sekte darah hitam. Dengan memohon, Daedok mencoba membujuk Kim Geon untuk tidak mengirimnya. Namun saat itu Kim Geon menenangkan Daedok bahwa dia tidak perlu khawatir hal tersebut karena dirinya akan dikawal oleh penjaga yang sangat kuat untuk mendampinginya. Daedok tak habis pikir bagaimana bisa ketua kultus saat itu berkata bahwa pengawalnya adalah penjaga yang sangat kuat, melihat penjaganya tidak berguna sama sekali. Lantas kita diperlihatkan Chun Baek yang sudah siap mengayunkan pedangnya untuk ditebas ke arah Daedok. Daedok hanya bisa memohon untuk tidak menebasnya, belum hingga mata pedangnya tepat mengenai lengan Daedok terdengar suara dari arah belakang. Serangan Chun Baek berhenti dan Daedok yang mencoba melirik apa yang sebenarnya sedang terjadi. Salah satu pengawal Daedok mencoba melepaskan topeng karetnya sambil mengatakan hal-hal aneh. Bahwa kemanapun kita melangkah pergi, beberapa hal tidak akan pernah berubah dan buah yang didapat jika membantu seorang nenek tua, dia tidak akan pernah memakannya sekarang. Begitu terkejutnya Chun Baek setelah pengawal ini selesai berkata hal-hal aneh dan topeng karetnya telah lepas. Di hadapannya kini adalah pemimpin kultus Mongu yaitu Kim Geon yang sudah menodongkan pistol andalannya tersebut ke arah wajah dari Chun Baek ini dan menjelaskan maksud dari kata-kata anehnya bahwa di dunia ini tidak ada kebaikan tanpa ada maksud dan tujuan. Oh damn bro, mantap sekali ending kali ini. Dan baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton video Mimin sampai akhir video. Mimin minta maaf jika ada salah kata. Mimin akhiri. Sampai jumpa.